intinya tuh nganter dia ya. Ketika dia dengan perempuan, saya nganter dia sampai nungguin gitu kan, dan saya balik bareng dia gitu. Di situ saya nggak berani ngelawan karena mungkin posisinya waktu itu umur masih 20 tahun ya. Suatu saat kalau ada suami orang dia sudah minta izin sama istrinya dan istri juga mengizinkan, mau nggak dipoligami? Ya mau, kalau ada izin istri dari pertama. Udah yuk tuh. Kemana? Poligami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai buat teman-teman KBT. Saya WK Siregar. Dan saya Jack Siregar. Kami bukan Tuhan. Di channel ini kita pure membahas tentang pengetahuan, Tidak akan menyalahkan, tidak akan mendiskreditkan karena kami bukan Tuhan. Oke, teman-teman kami bukan Tuhan semuanya. Banyak permasalahan di kehidupan tatanan sosial masyarakat, salah satunya perceraian. Nah, apakah perceraian itu terjadi dikarenakan salah satunya poligami, ekonomi, atau ada faktor-faktor X lainnya? Mari kita kupas tuntas. Dan hari ini saya membawa tamu, Bang. Tamunya itu sendiri, dia yang sudah mengalami menjadi yang pertama, kedua, dan menjadi yang kedua, tapi ada yang pertama. Dan akhirnya The end. Game over. Over. Jadi mari kita tanya langsung ke yang bersangkutan. Sebut saja namanya Mawar. Oke, saya Mawar. Gimana? Namanya Desri ya? Enggak, nama saya Mawar. Namanya Mawar. Mawar Benduri ya? Oh iya. Itu sakit begitu ya. Iya. Kesibukan apa sekarang, Des? Lebih ke mengurus anaknya. Jadi sekarang memang lebih fokus ke mengurus anak ya. Iya. Kita pengen tahu nih, kan Desri itu sudah pernah menjadi yang pertama, meskipun ya mungkin istilahnya di madu ya. Terus menjadi madu juga sudah pernah. Iya. Gimana sih rasanya? Rasanya enak gak enak? Enaknya apa, nggak enaknya apa? Enaknya dari jadi madu gitu. Enak di madu dan nggak enak di madu. Jadi ngeplay. Apa? Ya enaknya, ya enak gak enak sih. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Ya mungkin lebih banyak gak enaknya gitu. Nggak enaknya. Apa itu kira-kira yang nggak enaknya? Gak enaknya kita harus lebih banyak-banyak bersabar kalau misalnya di madu ya. Walaupun kita jadi di madu juga, jadi yang pertama juga tetap gak enak. Sebenarnya. Pertama juga nggak enak ya. Iyalah. Mana ada kan wanita yang enak itu hidup di madu itu nggak ada yang enak. Kenapa sih? Kenapa sih mau jadi yang Kenapa pernah menjadi yang pertama tapi tiba-tiba di dua? Karena mungkin Kenapa faktornya itu? faktornya mungkin ada perselisihan juga ya, perbedaan juga mungkin ya, dari yang pertama yang entahlah itu apa, mungkin ya dari dianya gitu kan yang membuat dia menjadi seperti itu. Mungkin lebih ke introspeksi diri lah, mungkin ada kekurangan di diri sayanya sebagai seorang istri yang membuat suami saya menjadi seperti itu, Yang menjadi menyebabkan istri untuk menikah lagi. istri menikah lagi. Suami menikah lagi. Suami menikah lagi. Ya mungkin ada faktor ya kenapa laki-laki bisa seperti itu, mungkin ada kesalahan di diri istrinya juga. Tapi ikhlas gak pada saat suami memutuskan untuk Dibilang ikhlas ya, mana ada sih cewek yang ikhlas? lalu berakhir dengan Perpisahan, cerai? cerai, Kenapa itu? karena faktor keluarga. Oh, jadi pada saat itu dikarenakan suaminya menikah lagi, jadi keluarga nggak mengizinkan atau gimana? Bukan sih, lebih faktornya itu lebih ke kekerasan ya dalam rumah tangga. Oh, Lebih kekerasan dalam rumah tangga, karena kalau menurut pribadi saya sih nggak masalah ya. Laki-laki itu mempunyai istri lebih dari satu itu karena udah dari atasnya.
kalau kitanya memahami introspeksi diri lah, intinya lebih ke introspeksi diri. Seorang wanita itu bisa sampai di madu itu mungkin ada kesalahan di diri Ada istrinya, kekurangan yang membuat seorang suami itu seperti itu gitu kan. Dan kita pun tidak bisa memaksakan. Yang dibilang adil itu nggak ada yang adil, nggak ada yang adil. Tapi apa kurangnya ya Bang? Nah ini perlu diklarifikasi. Jadi konsep poligami itu bukan karena kekurangan istri yang pertama. Tapi Bukan. Suami menikah lagi bukan karena istri pertama ada kekurangan. ada kekurangan. Enggak. Bukan itu. Prinsip dasarnya bukan itu. Terus kalau perbedaan poligami dan selingkuh itu apa? Ya beda tuh. Kalau- Poligami mah itu legal, selingkuh kan nggak legal. Disuruh buta. Terus kalau suaminya terus selingkuh, terus istrinya tahu dan terus bertahan, sabar gitu. Tapi bertahan pada saat itu. Bertahan, tapi suaminya nggak sadar gitu. Pada saat bertahan, endingnya seperti apa? Kan bercerai. Karena Ini yang ada pertama, ya. kekerasan kan, itu yang tidak Nah. diterima di keluarga. Bukan saya nggak nerima, saya kalau Sundanya mah terus bertahan juga nerima. Jadi akhirnya itu, ini perlu dicatat, perceraiannya itu terjadi karena kekerasan, bukan karena dipoligami. Dari RT. Bukan karena Betul, bukan ya? karena suami saya sana sini ya, Bukan. tapi karena Karena kekerasan yang mengakibatkan keluarga tidak menerima. Dia sudah menerima poligami. Berarti. Luar biasa bisa menerima Bang. Bisa terima. Berarti yang pertama itu dikarenakan KDRT dan ada intervensi dari keluarga. Yang kedua, Yang kedua itu karena saya dipoligami menjadi istri kedua. kenapa itu? Sekarang. Itu mungkin dibilang bukan dibilang kesepian ya. Ya mungkin udah jalannya ya, ketika saya hidup sendiri sekian tahun gitu kan, tidak pernah mengenal yang namanya laki-laki lagi ya, karena dari yang pertama saya pacaran sampai menikah itu dengan suami yang pertama ya. Sampai menikah, kenapa saya sampai terus bertahan? Karena saya takut untuk membuka hati lagi kepada laki-laki. Dan setelah saya berpisah, saya hidup sendiri itu sekian lama, lebih dari 5 tahun ya, saya mengenal lagi lelaki itu malah suami orang gitu. Pada awalnya saya ragu dan takut, mungkin ya, trauma, tapi karena kenyamanan sehingga saya buta akan segalanya, lupa akan segalanya. Yang namanya di madu itu seperti apa gitu, blank lah intinya mah. Ya udahlah, jalani gitu, jalanilah, walaupun di balik itu ada hati istri yang tersakiti gitu. Dan terjadi perceraian pada saat dengan yang kedua, Karena lebih ke sadar diri. sadar diri. Karena Tapi istri yang pertama itu pada saat itu istri yang pertama itu mengalah, diceraikan. Karena di situ bertahan ya. Jadi si suami itu mempertahankan kedua-duanya. Dia tidak memilih salah satu dan dia tetap mempertahankan. Karena di situ saya bertahan, sayalah yang menjadi yang pertama, yang utama. Setelah saya menjadi yang kedua itu saya jadi yang pertama. Tapi pada akhirnya endingnya saya lebih memilih untuk mengakhiri dan menyuruh dia untuk kembali lagi kepada istri pertama. Oh, jadi pada saat itu sempat istri yang pertama mengalah, dikarenakan mungkin tidak menerima. Dan istri menjadi yang Terus pertama. bertahan ya. Karena itu tidak berjalan mulus ya. Tidak berjalan mulus dengan sesuai yang kita harapkan. Dan pada akhirnya saya harus berakhir kembali dan saya harus melepaskan dia untuk kembali lagi kepada yang pertama. Tapi kan ngarudah heula berarti. Bukan karena lelah sih, Bukan daripada ngarudah heula berarti. enggak. Kalau dua-duanya Enggak. dilepas kan pada saat itu. Jadi pada saat itu yang suami yang kedua itu dia dengan saya melepaskan yang pertama, tapi secara negara dia nggak melepaskan yang pertama. Baru secara agama. Dan di situ dia itu sama yang itu break selama 3 tahun ya. Wow. 3 tahun dengan yang itu. Dan di situ saya melihat banyak perubahan dari diri dia yang mungkin saya harus ngelepasin dia, walaupun akibatnya itu ke anak ya, imbasnya itu ke anak. Pertimbangannya itu anak. Walaupun anak saya harus menjadi korban, tapi saya lebih ke sadar diri lah intinya. Saya tidak bisa memaksakan suatu hubungan yang mungkin bertolak belakang. Dengan yang kedua punya anak. Punyalah 1, Yang pertama 2. harus mengorbankan anak demi kebahagiaan yang pertama mungkin ya pada saat itu. Ya. Pertimbangannya itu. Pertimbangannya banyak sih, daripada saya harus terus menahan apa sih namanya itu, hujatan apa ya gitu kan, Batin batin juga. kan.
terus dari komunikasi juga, mungkin dari jarak juga kan, karena saya menikah lagi untuk yang kedua kalinya itu saya ingin menikah itu runtut raut kayak gitunya kalau istilahnya mah harmonis, tapi ternyata itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, malah jarak yang terlalu memisahkan ya. Dan pada akhirnya suami saya pun kembali lagi ke jalur yang daripada dia nggak benar, lebih baik saya melepaskan dia untuk kembali lagi, walaupun dianya itu nggak ngomong kalau dia itu kembalikan lagi, tapi yang mungkin takdir dia harus kembali lagi dengan yang pertama. Nah bang, saya sudah lihat Kayak bom. Ayam ngebom. akhirnya ini kasus yang pertama, Ah. dia menjadi yang pertama, tapi terjadi perpisahan atau perceraian dikarenakan KDRT. Hari hukumnya naon sih eta? Lamun suami bersikap kasar terhadap istri, Suami bersikap kasar. bersikap kasar sama istri. Jawabannya mau jawaban solusi apa mau jawaban provokatif? Provokatif bola. Tapi itu banyak-banyak ting. Saya bukan provokator masalahnya. Ya udah, solusi memang gitu. Aduh, memang jawabannya agak berat ya bagi yang dikasari, bagi si istri. Cuman tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain bagi seorang istri yang dikasari. Satu adalah introspeksi diri. Karena ketika ada orang berbuat negatif sama kita, mungkin itu bisa saja terjadi karena kesalahan kita. Tapi kalau misalnya si istrinya udah nurut dengan apa yang diomonginnya, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu, menjadi istri yang benar-benar baik menurut di rumah, kasarnya itu dan nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, tapi tetap aja diperlakukan seperti itu gimana? Oh, udah nurut. Iya. Udah nurut sama suaminya. Iya. Terus masih Tetap seperti itu. kasar. Kasar tuh maksudnya mukul atau mulutnya yang kasar? Jadi kayak gini, misalkan dia itu, kamu lagi apa sih? Gitu kan. Bahkan saya selalu intinya tuh nganter dia ya. Ketika dia dengan perempuan, saya nganter dia sampai nungguin, gitu kan, dan saya balik bareng dia. Gitu. Di situ saya nggak berani ngelawan karena mungkin posisinya waktu itu umur masih 20 tahun ya, masih benar-benar takut yang namanya laki-laki itu. Gitu kan, apalagi ketika lihat laki-laki itu ngebentak, apalagi sampai mukul, takut lah. Jadi lebih memilih diem, tapi dari diemnya itu tetap aja salah. Itu gimana? Tetap salah di mata lelakinya. nggak apa-apa. Yang penting salah di mata Allah kan nggak salah. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, dia tahu kalau dia itu berbuat salah, dia meminta maaf, tapi diulangi lagi. Nggak apa-apa, itu urusan dia sama Allah. Dan kita sama Allah tetap baik. Nah, tapi kenapa harus seperti itu? Apa yang dibuat? Terus kalau nggak gitu gimana? Ya maksudnya apa yang dibuahkan rasa sabar saya mempertahankan rumah tangga tuh, dia tuh nggak sabar, nggak sadar-sadar lah itu. Tapi kan intinya sekarang udah merasa lebih baik atau? Iya, udah lebih baik. Goes. Oh, udah lebih baik. Nah yang kedua, terjadi lagi perceraian dikarenakan dari pihak istri yang pertama tidak setuju. Musim pertama nggak setuju ya? Pada awalnya nggak setuju. Di mana sih seorang istri yang setuju ketika suaminya menikah lagi? Kebanyakan itu nggak setuju ya. Mungkin banyak lah yang nggak setuju. Tapi kan seiring berjalannya waktu, ketika suaminya itu bisa menyatukan dua hati yang berbeda, bertolak belakang, itu akan bisa nerima walaupun kenyataannya itu dalam hatinya tuh ada sedikit iri lah apalah. Pada waktu itu ya sempat baik-baik ya, tapi karena ada doktrinan dari belakang keluarganya istri yang mendoktrin yang pertama, sehingga menjadilah bumerang buat diri saya. Tapi pada saat itu ikhlas untuk menjadi yang kedua. Ya mau gimana lagi, dia udah terlanjur gitu. Dan Kan yang pertama juga ikhlas. kalau yang pertama kan saya dari gadis sampai nikah sama itu orang, jadi nggak pernah pacaran sama yang lain, nggak pernah mengenal yang namanya laki-laki lain, itu belum pernah. First love-nya. Belum pernah dari pertama pacaran sampai nikah sama dia. Dari SMP kelas 1 sampai menikah pun sama dia. Dari dunia mah dalam laki. Nah, karena beda lah, mungkin kebanyakan cewek sekarang itu banyak bergonta-ganti pasangan, masih ABG pacaran. Kalau pada zaman saya itu yang saya pegang itu prinsip saya, ya udah satu kali laki-laki ya udah itu. Kalau saya ya pribadi saya, tapi kan nggak tahu itu kalau orang lain seperti apa. Dan endingnya sekarang masih single parent.
kenapa sih jadi bisa memutuskan untuk ya udahlah, daripada dulu yang pertama jadi masalah, yang kedua pun jadi masalah, kenapa sekarang bisa memutuskan untuk memilih sendiri? Karena saya harus menyelamatkan hati yang terus tersakitinya. Karena saya tuh memutuskan untuk menikah lagi itu, saya ingin terselamatkan dari luka yang sebelumnya. Malah makin luka gitu. Pada saat menikah lagi. Bukannya lukanya sembuh, malah terus tersakiti, malah terus menderita gitu kan. Secara batin, secara lahir. Itu kan yang aku rasa ya. Jadi bukannya sembuh, luka yang kemarin itu malah bertambah. Ya mungkin karena salah saya juga, kenapa harus mencintai suami orang. Tapi kenapa pada saat menikah dengan itu, suami orang. pada saat menikah itu seizin istri nggak? Ya enggak lah, karena kata dia gini, lebih baik meminta maaf daripada meminta izin. Lebih baik meminta maaf. Ya wajar sih bisa terjadi perceraian karena memang tidak ada izin dari. Karena Sistem- satu wanita yang bisa mengizinkan suaminya menikah lagi. Sistemnya tidak dijalankan sesuai dengan tatanannya. Ya. Akhirnya begitu. Karena kalau sistem itu dijalankan sesuai dengan prosedurnya, banyak orang yang poligami bahagia, tidak sakit. Karena prosedural. Faktor pendukungnya itu. Hah? Salah satu faktor pendukungnya bisa. Ya proseduralnya tidak dijalankan. Enggak, maksudnya apakah syarat dari sisi ekonomi finansial dia memang memenuhi, terus adilnya juga iya gitu kan. Ya itu kan bagian dari prosedural kan. Nah kalau kita berbicara adil, definisi adil itu sendiri bang, menurut abang, bentar saya nanya dulu ke abang, nanti tanya ke istri lagi. Menurut abang itu sendiri seperti apa adil? Ya harus berpoligami dulu baru kita tahu rasanya adil. Karena poligami itu untuk latihan adil. Lewat berarti abang Enggak. yang berpoligami, yang udah dipoligami dan karena yang dibilang adil itu sebenarnya itu nggak ada yang adil, tetap aja. misalnya Ya banyak lah faktor, misalnya gini ya, si istri ini yang ini dalam segi ekonomi ya, si ini mah begini dapatnya, si ini begini. Dari segi waktu juga mungkin yang kedua lebih banyak waktu, yang pertama mungkin kurang. Dari segi ekonomi mungkin yang pertama lebih banyak ekonominya daripada yang kedua. Dan di sini aku ya sebagai istri kedua itu sebenarnya tuh lebih menahan banyak sakit dibandingin banyak bahagianya. Jadi yang kedua itu nggak gampang gitu. proporsional berarti ya. Lebih banyak nahan sakitnya dibandingin nahan Dari sisi bahagianya. apa? Dari sisi waktu dan Dari segi semuanya. Karena adil dalam konsep poligami itu ya proporsional secara ekonomi ya. waktu Waktu sama, harus seimbang. sama juga kan. Secara materi proporsional, secara waktu seimbang. Itu kan kalau misalkan kedua istrinya nerima dan bisa memahami. Contohnya begini, contoh saya nolongin begini. Istri pertama punya anak 2. Yang kedua belum punya anak, masih sendiri. Nah itu otomatis kebutuhan ekonomi kan lebih banyak istri yang kedua. Ya. Dan waktunya juga lebih banyak yang pertama kan. Karena punya anak 2, karena bukan hanya untuk istrinya saja, tapi dia juga harus memberikan waktu untuk anaknya. Berbeda dengan yang sendiri. Kalau dengan sendiri, dia hanya memberi waktu untuk istrinya, tidak dengan anaknya, tidak berikut dengan anaknya. Dan ekonominya pun hanya untuk kebutuhan istrinya, karena belum ada anak. Jadi yang pertama, misalnya nilai finansialnya 2 juta, mungkin ke istri yang kedua bisa 750 atau 1 juta. Itu adil, proporsional. Tidak seimbang. Tapi kenapa lebih banyak jujur ke istri yang kedua daripada ke istri yang pertama? Itu tanya suaminya lah, masa tanya saya. Ya kan saya nanya sebagai perempuan kenapa gitu lebih banyak jujur kepada istri kedua dibandingin ke istri yang pertama. Nggak tahu saya itu jawabannya. Tapi bahagianya lebih banyak ke istri yang pertama dibanding ke istri yang kedua, itu kan nggak adil. Lebih jujurnya ke istri kedua, tapi lebih bahagianya sama istri pertama. Iya. Kok bisa ngerasain itu? Iya Gimana indikatornya? karena dia nggak pernah berani jujur kepada istri yang pertama begini. Enggak, istri kedua selalu menerima kejujurannya, kebohongannya. Ya kan pada saat itu kan memang masih statusnya kan susu lumputan tuh ya. Iya, tapi kan itu setelah tahu. Kan Tapi setelah istri tahu yang itu pertama tidak menerima kan? Iya, istri yang pertama tidak menerima, jadi dia itu ke istri pertama mah seolah ngebaik-baikin gitu kan. Ke istri kedua mah jujur semuanya gitu, nggak ada yang dia sembunyikan. Dan sekarang yang pertama enggak, yang kedua enggak. Jadi Dan- aja. Dan mungkin kembali lagi ke takdir.
Kalau takdirnya udah jalannya kayak gitu ya, nah, jadi harus ngerasain, oh ini lo harus ngerasain jadi istri yang pertama tuh seperti ini, oh lo itu harus ngerasain ini jadi istri yang kedua tuh seperti ini. Dan lu harus ngerasain sekarang jadi apa? Dan kalaupun sekarang harus ditakdirkan lagi menjadi istri yang kedua, mungkin harus banyak pertimbangan ya, Lebih selektif. lebih selektif lah, jangan sampai seperti itu lagi lah gitu. Ya syukur-syukur sih mendapatkan yang single ya, tapi kalau Allah mentakdirkan untuk kamu dijadikan lagi istri yang kedua, Mau. ya dibilang mau nggak mau sih gitu. Kembali lagi ya kepada diri sendiri, yang bisa ngerasain itu diri sendiri, kalau orang lain Tapi ada nggak yang deket sekarang? enak kan mungkin banyak mungkin. Banyak. Oh, tanyain tuh ke mereka. Gimana kalau sekarang udah ada yang deket? Ya lebih seperti pendekatan dulu, perkenalan dulu, jangan terlalu gegabah seperti Ya, maksudnya gini kan, pendekatan udah, kenal iya, gitu. Maksudnya kalau apa sih namanya, ada suami orang yang suka sama kita dan kita pun suka, itu gimana ya? tapi kebanyakan suami orang itu cuma nafsu doang, bukan serius, bukan tulus. Tapi kan kalau kita kan tulus. Kalau kita berbicara dari sisi perempuan ya kan, Iya kan, karena wanita itu bodoh. betul. Bodoh lah, makanya dia terlalu bermain dengan perasaan, dia tidak memikirkan Itu. akan efeknya ke depannya Jadi itu seperti memang apa. kenapa masalah itu selalu terjadi? Karena kita memberikan mindset yang negatif. Jadi masalah itu terjadi karena mindset kita sendiri. Macam tadi, maaf ya, karena perempuan itu bodoh. Allah tidak menciptakan makhluk bodoh. Ya mungkin gak semua wanita bodoh, tapi mungkin menurut saya pribadi, saya diri sendiri itu, saya tuh wanita yang bodoh gitu. Makanya saya mau dibodoh-bodohin oleh seorang lelaki. Kalau diri saya sendiri ya. Begitu. Jadi Bukan jangan menanamkan kebodohan, jangan Enggak, maksudnya gini Bang, pada saat sekarang mungkin ada apa, suami orang yang menyukai istri, terus mungkin karena ada faktor X, menyukai sampai akhirnya rencana menikah gitu. belum menikah, ini baru konteksnya suka gitu. Nah itu gimana itu Bang kalau kayak gitu? Apa yang gimana? Sukanya baik tuh gitu, namun bogoh ke saraki batur. Bogok pas lagi batu. Oh, Ya tenan naon. Saulah bogok ke pemajikan batu. Oh, jadi lebih mencintai saja, tapi kita harus memiliki gitu. Mana ada kita bisa memiliki, kita ini milik siapa? Tapi kebanyakan Nah ini. Salah satu hikmah dari poligami itu adalah begitulah cara Allah untuk menghilangkan sense of belonging pada makhluk. Ya, sense of belonging itu rasa kepemilikan. Tidak ada suami yang berhak memiliki istri dan tidak ada istri yang berhak memiliki suami. Kita itu milik Allah. Salah satu latihannya ya. latihan Kita milik dunia. Allah ya. Bagaimana agar kita bisa itu berat. Rasa memiliki itu dalam diri kita itu waduh. karena kan yang saya rasain itu di masa lalu ketika saya mencintai sama orang itu adalah ambisi. Bagaimana caranya saya ingin dimiliki dia dan dia pun milik saya. Nah, itu yang harus diluruskan. Itu dulu. Yang harus Karena diluruskan. karena saya belum tahu kan, belum pernah mengalami pacaran dengan suami orang itu seperti apa ya. Sebelum saya merasakan itu, ambisi saya itu saya ingin memiliki dia gitu seutuhnya gitu. Jangan kau nikahi perempuan yang musyrik. Musyrik Musyrik itu dalam artinya tidak ada ikatan ke Allah. Jadi pernikahan itu sebenarnya adalah, maka disebut rumah tangga tuh kan. Kenapa disebut rumah tangga? Kita ini mau ke Allah sebenarnya. Tangga menuju atas. Kenapa disebut rumah tangga? Kita sama-sama menuju ke Allah. Kamu milik Allah, saya milik Allah. Hayo orang berbarengan ke Allah. Sebenarnya bukan hanya menggugu hawa, birahi. Ya itu manusiawi lah. Itu bagian dari kenikmatan yang Allah berikan. Tapi esensinya, Terus saya mau bertanya, ketika saya dicintai lagi, disukai lagi oleh suami orang, saya harus bersikap seperti apa? ketika Saya disukai lagi dan dicintai lagi oleh suami orang, saya harus bersikap seperti apa? alhamdulillah masih ada yang mencintai kamu. Oh gitu. Tapi saya mengabaikan orang yang tulus hanya demi yang modus gitunya intinya. Kumaha itu maksudnya? Ya kan? Maksud kumaha?
Katanya gini ya, ada yang benar-benar tulus gitu kan, seorang single gitu kan. Tapi sayangnya malah mengharapkan orang yang modus gitu, yaitu suami orang Itu kan gitu. pilihan Bodoh atau Nah itu makanya gue itu sebagai cewek bodoh. Gini, maksudnya kan sekarang Desri sudah mengalami menjadi yang pertama, yang kedua, dan lain-lain lah. Pahit manisnya udah dirasain. Sekarang Desri sendiri memandang pernikahan itu sendiri seperti apa? Kalau saya sekarang memandang pernikahan itu suram. Jadi Saya kita kapok. kayak dibilang trauma nggak sih, tapi butuh waktu untuk berpikir lebih jernih lagi gitu, agar tidak gagal lagi untuk yang ketiga kali. Suatu saat kalau ada suami orang dia sudah minta izin sama istrinya dan si istrinya juga mengizinkan, mau nggak dipoligami? Ya mau, kalau ada izin istri dari pertama Udah ayo tuh kemana? poligami. Aing ditinggal. Gitu. Oke, teman-teman KBT, permasalahan itu muncul karena mindset yang kita tanamkan pada pikiran kita sendiri. Ketika mindset negatif yang kita berikan, maka masalah yang muncul. Ketika mindset positif yang kita tanamkan, maka kebahagiaan yang akan kita buat. Demikian, jangan lupa subscribe, komen, and share. Kami dulu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.